Wisnu menjelma menjadi kura-kura yang besar dan menggendong puncak gunung Mahameru. Hai, assalamualaikum, welcome back to my story. Saya Terus Wanita, terima kasih sudah klik video ini. Di sini kita membahas berbagai cerita misteri dari belahan dunia. Oke, sebelumnya turut berduka cita dulu atas musibah meletusnya Gunung Semeru Sabtu 4 Desember 2021 kemarin. Berbicara Semeru, gunung yang memiliki ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut ini menjadi salah satu objek wisata favorit bagi pendaki. Karena keindahan saat sudah mencapai puncak, kita berada di atas awan. Amazing. Selain keindahannya nih Gunung Semeru ini juga dikenal sebagai Mahameru, gunung berapi yang melekat dengan mitos rakyat Jawa yang penuh dengan misteri. Oke, sebelum kita lanjut, mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara like, share, dan klik tombol subscribe. Oke? Semeru ini termasuk gunung tertinggi di Pulau Jawa. Dalam kosmologi Hindu, Semeru itu artinya pusat jagat raya. Jadi orang-orang menjuluki Gunung Semeru itu sebagai gunung tempat bersemayamnya para dewa. Jadi julukan itu ya bukan sekedar julukan, ada ceritanya. Ada sebuah naskah kuno, Kitab Tantu Pagelaran pada abad ke-15 peninggalan Kerajaan Majapahit yang mencatat tentang eksistensi Semeru sebagai gunung para dewa dan berstatus penting dalam peradaban di tanah Jawa. Dalam kitab itu juga menyebutkan Gunung Semeru itu berasal dari Gunung Mahameru yang berada di India. Dikutip dari Dennis Lambert yang mengisahkan tentang Batara Guru yang bertapa di Gunung Dieng. Batara Guru itu sang penguasa tunggal atau guru-guru daripada dewa lah. Dalam semedinya ini memberi perintah kepada raksasa, Dewa Brahma, dan Dewa Wisnu agar memindahkan puncak Gunung Meru yang ada di India itu ke tanah Jawa. Karena pada saat itu Pulau Jawa itu masih terombang-ambing oleh ombak Samudra Hindia dan Laut Jawa. Jadi posisinya itu masih belum mantap. Nah, biar nggak goyang lagi nih Pulau Jawa nih, jadi para dewa ini memutuskan memaku Pulau Jawa itu dengan Gunung Mahameru. Proses pemindahan gunung itu Dewa Wisnu menjelma menjadi kura-kura yang besar dan menggendong puncak gunung Mahameru. Sementara Dewa Brahma itu mengubah dirinya itu menjadi ular yang panjang sekali, lalu melilit Gunung Mahameru itu agar bisa ditarik ke tanah Jawa dengan aman. Ketika gunung itu diletakkan di bagian barat, bagian yang pertama sekali ditemui oleh dewa tadi, rupanya membuat sebelah timurnya itu terangkat. Kemudian dengan buru-buru gunung itu dipindah lagi ke bagian timur. Nah, pada saat pemindahan inilah serpihan gunung-gunung ini tercecer. Ceceran itulah menjadi rangkaian gunung-gunung yang terbentang dari barat hingga timur Jawa. Tetapi walaupun sudah dipindahkan ke timur, Pulau Jawa ini tetap miring dia ke arah utara. Nah, para dewa pun akhirnya memotong sebagian Gunung Mahameru ini untuk ditempatkan di bagian barat laut yang dikenal dengan Gunung Penanggungan. Bagian utama Gunung Mahameru menjadi tempat bersemayamnya Dewa Siwa atau kini lebih dikenal dengan Gunung Semeru. Tapi tidak hanya sebatas itu, Batara Guru juga meminta kepada Dewa Brahma dan Wisnu agar Pulau Jawa itu diberi penghuni. Maka Dewa Brahma menciptakan kaum lelaki dan Wisnu menciptakan perempuan. Bahkan nih, para dewa ini juga memutuskan untuk tinggal di Pulau Jawa. Sejak itu, Jawa menjadi bumi kesayangan para dewata. Pada saat sang Batara Guru datang ke Pulau Jawa, karena dilihatnya banyak pohon jawawut di hutan itu, sehingga pulau tersebut dinamakan Jawa. Untuk memperindah pertapaannya, Dewa Siwa ini membuat sebuah danau untuk pemandian yang disebut Ranu Kumbolo yang berada di ketinggian 2.389 meter di atas permukaan laut. Masyarakat sekitar nih percaya bahwa air danau di Ranu Kumbolo itu suci. Ya, mereka gunakan sebagai proses ritual suci keagamaan. Para pengunjung juga dilarang mandi, mencuci, bahkan mendirikan tenda dengan jarak 10 meter dari bibir danau. Ada juga pantangannya nih untuk tidak memancing atau menangkap ikan apapun di danau Ranu Kumbolo. Konon katanya ada seekor ikan mas titisan seorang dewi yang bertugas menjaga danau itu. Selain Ranu Kumbolo nih ada beberapa mistis yang tersembunyi di balik keindahan Semeru.
seperti kawasan Kelik atau disebut juga kawasan pemakaman. Kawasan ini merupakan lokasi yang terdapat banyak sekali nisan untuk orang-orang yang meninggal ketika mendaki Gunung Semeru. Salah satunya adalah Suhoki. Di kawasan ini banyak orang kesurupan, roh hewan ataupun manusia. Jadi kalau di kawasan ini pendaki ini diminta untuk menjaga pikirannya agar tidak kesurupan. Terus ada kawasan Arkapada. Di kawasan ini terdapat 2 arka prajurit kerajaan Majapahit. Tapi anehnya tidak semua orang ini bisa melihat, hanya orang-orang tertentu dalam ukuran yang berbeda juga. Ada yang bilang ukurannya besar, ada juga yang bilang ukurannya kecil. Terus Kalimati. Kawasan Kalimati ini menyimpan banyak cerita horor dari para pendaki ini, Kawasan Kalimati ini dikelilingi oleh bunga edelweiss dan pohon cemara seluas 20 hektar. Secara administratif, Gunung Semeru berada di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Orang yang pertama sekali mendaki dan memperkenalkan Semeru kepada dunia adalah J.F. Klinget, seorang ahli geologi dari Belanda. Klinget ini mendaki Gunung Semeru itu pada tanggal 19 Oktober 1938 dari arah sebelah barat daya melewati Widodaren. Pada tahun 1844, pendaki selanjutnya adalah F.W. Jung Hoon, seorang ahli botani Belanda juga, mendaki dari arah utara, melewati Gunung Ai Aye, Gunung Ider-Ider, dan Gunung Kepolo. Sebelumnya, Nes, residen Pasuruan, juga pernah mencoba mendaki Gunung Semeru, tapi mereka ini gagal mencapai puncak. Terus pada tahun 1911 ada Pengo dan Hem yang mendaki lewat lereng utara. Namun setelah tahun 1945, umumnya pendakian Semeru dilakukan melalui Ranupane dan Ranukumbolo. Para pendaki Semeru ini juga ada yang tidak pernah kembali dengan selamat, tercatat hingga tahun 2009, berarti dalam kurun 40 tahun. Setidaknya sudah ada 28 pendaki yang meninggal dunia. Sementara 3 orang pendaki itu dinyatakan hilang. Korban pertama yang meninggal saat mendaki Gunung Semeru adalah aktivis dan juga seorang penulis Suhoki dan rekannya Idam Lubis pada tanggal 16 Desember 1969. Sementara korban ke-28 adalah Andiko Listiono Putra, 20 tahun, mahasiswa semester 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM. Sempat hilang 6 hari nih, sebelum akhirnya ditemukan tewas di jurang blank 75 puncak Semeru dengan kedalaman 100 meter pada Agustus 2009. Di sekitar Semeru ada 2 situs purbakala. Yang pertama itu ada prasasti di Ranukumbolo dengan inskripsi berhuruf dan berbahasa Jawa kuno. Dalam prasasti itu menjelaskan tentang kunjungan Kameswara, seorang raja dari kerajaan Kediri yang berziarah di sebuah pemandian suci di sekitar Semeru dan juga bertapa di Gunung Semeru. Nah, situs lainnya adalah 2 buah arka Rekopodo, tapi sulit dikenali karena kepala dan separuh badannya itu sudah hilang. Ya mungkin karena dimakan waktu ya, karena sudah terlalu lama. Diduga arka itu wujud dari Dewa Siwa dan istrinya, karena letaknya itu di puncak Maheru, yang dipercaya sebagai tempat kediaman Dewa Siwa yang tertulis di dalam kitab Tantu Pagelaran. Jadi wajah kedua arka ini menghadap ke selatan. Kalau misalkan kita nih yang berhadapan dengan kedua arka itu, jadi pandangan kita itu akan mengarah ke puncak Maheru. Puncak Gunung Semeru ini memiliki 2 kawah, kawah Mahameru tapi sudah nggak aktif lagi. Yang satu lagi adalah kawah Jonggring Seloko. Nah, ini yang masih aktif. Gunung Semeru meletus pertama kali pada 8 November tahun 1818, kedua pada tanggal 29 sampai 30 Agustus 1909 yang dikenal dengan bencana Lumajang. Pada tahun 1981 juga terjadi letusan besar yang menewaskan ratusan penduduk. Terakhir Gunung Semeru kembali meletus pada 4 Desember 2021 yang mengeluarkan awan panas hingga ke arah curah kobokan. Ada 2 macam bahaya yang diprediksi jika Semeru ini meletus. Yang pertama bahaya primer. Bahaya primer ini ya semacam batu, kerikil, pasir, dan debu panas yang keluar saat letusan. Dan bahaya kedua adalah sekunder. Lahar dingin atau material vulkanis seperti pasir, kerikil, dan batu yang telah dingin. Seperti itulah legenda Gunung Semeru yang beredar di masyarakat. Percaya atau tidak, tetapi kenyataannya orang-orang tertarik dengan legenda unik yang tersembunyi di balik keindahan Semeru. Dan cerita-cerita mistis yang ada semakin menantang para pendaki untuk menaklukkan Semeru.
Saya Eder Semanita, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.